Ora. Wah, kilo daging Ra. Oh. Nah, ini dia adonan baksonya sudah jadi. Sekarang kita masukkan ke dalam cangkang lobsternya. Nah, sisanya akan dibentuk bulat-bulat nanti. Si bayinya teh udah jadi. Tuh, lihat dalamnya. Ini melebar gini tuh dalamnya. Kemana? Enak. Enaknya. Baju sudah ganti, tatanan rambut juga sudah rapi. Kira-kira aku mau kemana, ayo? Langsung aja yuk kita panasin jeepnya. Aku jalan-jalan ke pantai selatan Yogyakarta dengan jalur yang baru. Sekarang aksesnya lebih mudah dan menyenangkan. Inilah jalur lingkar selatan Jawa yang melintasi wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau dulu menuju pantai yang ada di Gunung Kidul itu sempit dan berkelok, sekarang jadi lebih lebar dan pemandangannya sangat indah. Sambil lihat pemandangan, kita langsung ke pantai yuk. Namanya Gunung Kidul, jelas yang terngiang pasti keindahan pantainya. Apalagi yang berada di sisi timur, seperti Kecamatan Tepus ini. Ada 12 pantai yang bisa kita singgahi di wilayah Tepus ini. Salah satu hasil laut yang terkenal di sini, ya lobster. Cara nangkap lobster di sini cukup ekstrim, yaitu dengan ngerendet. Inilah cara orang sini untuk mencari lobster. Jajaran pantai Somanding dan juga Indrayanti adalah spot terbaik untuk menangkap lobster dengan cara ngerendet. Nah, yang aku bawa ini, rendet, tempat untuk menangkap lobsternya. Bentuknya memang besar dengan jaring di tengahnya. Mumpung air laut sedang surut, pas banget ini untuk ngerendet. Sekarang aku sama Pak Eko mau cari umpannya, yaitu lintah laut. Biota laut ini banyak ditemukan di sela karang di antara rumput laut. Selain lintah laut, yang biasa jadi umpan untuk cari lobster adalah ikan-ikan kecil dan juga kerang mata lembu. Meski carinya di pinggir pantai, tetap hati-hati yuk, karena ombak yang datang bisa cukup besar. Sekarang kita lagi mau ngerendet atau salah satu cara nangkep lobster. Nah, sekarang ini kita lagi masang umpannya, yaitu pakai lintah laut. Nah, di situ kita pasang di tengah sana dengan cara yang unik pokoknya. Ayo wis, pasang yuk! Umpan sudah terpasang. Sekarang giliran aku sama Pak Eko menuju ke tengah, di mana kedalaman sekitar 1,5 meter, untuk memasang rendet di antara batu-batu karang. Selain harus hati-hati, harus benar pasangnya juga agar rendetnya tidak berpindah tempat atau menghilang. Wah, apa coba nih? Coba nih. Ini marga saya anu mawon, saya pun dipasang mawon. Oh, neten. Oh, dipun pokoknya langsung mawon. Rendet biasanya dibiarkan selama 1 hari, dan kalau pasang rendet, biasanya sekalian mengambil rendet yang sudah dipasang hari kemarin. Nah, ada lobster yang terperangkap di dalam rendet. Sudah nggak bisa keluar lagi ya. Kesulitan dalam rendet ini adalah waktu yang selalu berubah mengikuti jadwal pasang surut air laut. Selain itu, tingkat kesulitannya juga tinggi, karena harus berani menuju tengah untuk mendapatkan lobsternya. Wah, udah banyak ini. Sekarang saatnya untuk kita olah. Kalau di pantai, paling sering lobster dibakar atau panggang begitu saja, karena memang dagingnya yang enak. Sekarang aku mau olah menjadi bakso lobster. Lobsternya langsung direbus saja biar matang. Kalau bumbunya biar Mbak Rara dan Mbak Fitri yang bikin.
Karena mau bikin bakso harus ada bumbu adonan dan juga bumbu kuah. Bahannya sama, bawang putih, ketumbar, garam, gula, dan kaldu jamur. Lobster yang sudah berubah warna menjadi kemerahan adalah tanda kalau sudah matang. Wow, iki lho. Wis matang kayak gini loh. Wah. Iya, bumbunya siap dong, Siap, udah ini. Karena mau bikin bakso, kita ambil daging lobsternya dulu yo. Untuk bagian kepala, tetap disisakan. Nah, kira wis jadi bumbune. Blek kono ya, sing halus ya. Daging lobsternya langsung aku kasih Mbak Rara buat dihaluskan bersama bumbu adonan baksonya. Ora. Di kene. Wah, kilo daging ra. Ora mbok cacah sik. Lah ngopo dicacah? Ya langsung wae ngono, dulek tak no. apa ya, wis kene. Wis. Tuh. Setelah lembut, adonan bakso dicampur dengan tepung dengan air dan diaduk hingga siap masak. Sementara itu, Mbak Fitri bikin kuahnya. Tumis bumbu hingga aromanya keluar. Kemudian tambahkan air. Terakhir masukkan irisan daun seledri dan juga bawang merah. Biarkan sebentar sampai kuahnya matang. Nah, ini dia adonan baksonya sudah jadi. Sekarang kita masukkan ke dalam cangkang lobsternya. Nah, sisanya akan dibentuk bulat-bulat nanti. Es garek direbus ya iki. Dadi bakso, iya dong. Wis matang. Wah, ya siap, Mbak. Oh, udah. Ya wis, saiki ten baksone, Mbak ya. Iya. Dugane, Mbak. Bisa diangkat, Mas. Oh iya. Bisa. Airnya sudah mendidih, sekarang tinggal masukkan bakso lobsternya. Melu gawe aku. Sisa adonannya dibikin bakso kecil-kecil ya. Nah, jadi setelah tadi adonan baksonya udah kita masukkan ke dalam kepala si lobster, sisanya kita bikin yang bulat-bulat seperti ini. Nah, ini tandanya nanti kalau udah mateng, baksonya bakal mengambang. Wes kisah aku yang gawe. Iso. Ya wes ki, kayak ini nih ki. Nah, udah banyak nih bakso yang mengambang. Artinya sudah siap disajikan. Biar makin mantap, kita pakai wadah dari semangka. Aku juga mau makannya pakai mangkok semangka, biar makin kerasa suasana tropisnya. Kalau dasarnya enak, mau dimasak apapun tetap enak. Nah, ini nih bakso lobster. Wah, rasanya itu dia kuahnya seger, pedasnya juga kerasa, dan daging dari lobsternya itu juga mendominasi. Wah, ditambah ini pakai mangkok dari semangka. Wah, tambah seger pol. Pol. Lobster adalah salah satu hewan laut yang merupakan sumber protein tinggi dengan jumlah lemak yang sedikit. Jadi jangan takut akan naik berat badan kalau habis makan lobster. Banyak olahan lobster yang menarik. Kali ini akan aku padukan bersama telur bebek. Aku mau bikin telur asin dulu sebelum kita olah bersama lobsternya. Seperti sajian ala resto, aku bakal membuat lobster kuah telur asin. Mantep kan? Untuk membuat telur asin, kita butuh garam kasar yang dicampur dengan pasir. Karena kita lagi di Gunung Kidul, aku pakai pasir pantai. Campurkan keduanya dan beri air secukupnya. Aduk hingga merata, kemudian terakhir masukkan telur bebek ke dalam pasir. Biarkan telur terkubur hingga menjadi telur asin. Teknik yang aku pakai ini adalah teknik penggaraman basah, di mana menggunakan larutan jenuh air dan garam dengan perbandingan 2:1. Setelah dikubur di campuran pasir dan garam, telur ini harus didiamkan dulu selama kurang lebih 10 hari agar menjadi asin. Ya wes, Mbak, iki tak tok nisi ya. Ya. Sing wis dadi ora? Oh, bisa, Mas. Kalau kuwi. Ya Iya, wes, kene, Mbak. Jalan, Mbak ya. Wis 10 dino, Mas. Oke, iki, Mbak ya. Nah, Mbak Ida sudah nyiapin telur yang sudah dikubur dalam pasir selama 10 hari. Tinggal aku ambil ya.
Sekarang aku mematangkan telur dan juga lobsternya. Sambil nunggu lobster dan telurnya matang, Rara ngulek bumbunya mulai dari pala, kunyit, bawang putih, dan garam. Nah, kalau Mbak Ida merajang bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan daun bawang. Setelah telurnya matang, langsung diolah dengan bumbu yang sudah dihaluskan sama Mbak Rara. Yang diambil hanya kuning telurnya saja, karena akan dibuat menjadi saus telur asin. Lobster teko wis mateng iki. Yo, lho. Walah. Untuk lobsternya cukup dibelah bagian bawahnya, agar saat dimasak bumbunya bisa meresap. Bahan semua sudah siap, sekarang giliran aku matangkan semuanya. Kali ini aku nggak pakai minyak, tapi diganti dengan margarin. Tumis bumbu rajangnya hingga aromanya keluar. Beri air secukupnya dan masukkan bumbu saus telur asinnya. Aduk hingga rata. Biar sausnya menjadi kental, beri campuran air dengan tepung. Beri irisan daun jeruk nipis untuk menambahkan aromanya. Terakhir, masukkan lobsternya, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata. Dedeng. Lobster ndok asin wis mateng. Nah, ya kuwi tak maksud. Saya tak maksud kuwi. Haha, ya wis yuk. Kita bareng-bareng. Wah, saking ngilernya, jadi salah sebut iki. Sajian lobster saus telur asin merupakan perpaduan hasil kekayaan laut dan juga hewan ternak. Jans, enak tenan iki mesti. Ternyata perpaduan antara lobster dengan saus telur ini, wah, enak banget. Sausnya itu lumurnya juga dapat, asinnya juga nggak terlalu asin, masih bisa dinikmatin. Nah, dagingnya ini. Teksturnya itu dia lembut dan ternyata ini mempunyai kandungan yaitu selenium yang cocok banget untuk kelenjar tiroid. Piye, kurang nikmat piye? Enak, manfaatnya yo oke toh. Ya Mbak yo? Wah, ibu nen aku. Menu kali ini bener-bener bikin nagih pokoknya. Emang ya, kalau sajian biota laut yang satu ini pasti selalu enak untuk dinikmati. Kalau misalnya kondisi kita nggak benar, ini kaki bisa keparut sama parutan mesin.